Halo Halo mahasiswa, mahasiswa unggul. kembali lagi dengan kami, kelompok 7, yang berisikan anggota ada Kak Amelia Fatima Naha, Halo. dan saya Bambang Susanto, beserta Ibu Seri Kwi Atmaja. Halo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan inovasi yang sedang kita kembangkan, yaitu adalah Tenderin.com. Yeay! Ya. Nah, tentu dalam dunia pekerjaan maupun kehidupan sosial sehari-hari, masalah yang dihadapi oleh masyarakat sangatlah bervariatif. Banyak dari masalah tersebut yang tidak diketahui solusi dengan cara untuk menyelesaikannya. Dari sana, muncullah para penawar jasa. Pemilik harus mencari siapa yang dapat membantunya dan keahlian apa yang mereka butuhkan. Namun, bagaimana jika belum menemukan solusi? Internet menyimpan banyak data dan ide dari banyak orang juga mempermudah pengolahannya. Memanfaatkan teknologi, pertemuan menjadi lebih mudah. Bagaimana bila kita mengubah sudut pandangnya? Penyedia jasa kini bisa mencari masalah apa yang mungkin bisa mereka selesaikan, dan pemilik masalah bisa mendapatkan banyak penawaran yang membantu. Kerjasama bisnis bisa semakin banyak terjadi. Nah, ide seperti apa ya yang kami imajinasikan? Seperti Tenderin.com. Tenderin.com adalah suatu wadah bagi para pemilik masalah untuk menyampaikan masalahnya di dalam suatu jejaring internet. Lalu penyedia jasa dapat menawarkan jasa-jasanya ke dalam jejaring internet yang sudah kita siapkan dalam bentuk aplikasi. Setelah itu dilanjutkan kepada apakah bisnis ini sudah pernah ada sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil riset kami menemukan ada dua, yaitu ada pengadaan.com dan pasarjasa.net. Nah, pada pengadaan.com ini berbentuk suatu web yang membentuk suatu relasi antar vendor, yang dimana harus login terlebih dahulu untuk dapat melihat isi web. Nah, tentu punya banyak persyaratan seperti NPWP, data perusahaan, dan lain-lain, sehingga hanya bentuk bisnis to bisnis dengan pemerintahan. Nah, dalam pengadaan.com ini berfokus pada program-program yang dilakukan oleh pemerintahan. Dibentuk dalam suatu bentuk tender, nanti kita bisa memberikan proposal untuk mengajukan tender. Setelah itu ada juga pasarjasa.net. Yang mana di sini ada jenis layanan yang dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Tetapi reviewnya masih banyak yang kosong, sehingga informasi masih belum jelas. Ini disebabkan karena minimnya pengenalan atau pengiklanan di internet, atau banyak sekali kita belum mengenalnya, seperti itu. Dan mungkin banyak juga yang masih belum kita temukan. Setelah itu dilanjutkan dengan Kak Amel. Silakan Kak Amel. Oke, baik. Ada beberapa manfaat dari pengaplikasian Tenderin.com ini sendiri, yaitu website yang sangat user-friendly, mudah digunakan untuk semua kalangan masyarakat, karena semua orang mempunyai masalah. Yang berikutnya, pengguna cukup menceritakan masalahnya, semudah mengupdate status. Kami juga tidak membatasi masalah apapun yang dikeluhkan. So, everyone have their own problem. Penyedia jasa dapat mempercantik profil dan portofolio. Kami ingin mengaitkannya dengan sosial media mereka. Yang berikutnya, karena hubungan tidak selalu lewat tawar-menawar, PDKT harus lebih halus. Kami menyediakan forum seperti Pinterest untuk sharing ide. Tidak hanya ada proses jual beli jasa, namun juga ada banyak kerjasama bisnis yang terbangun. Mungkin antara pemilik masalah, antara penawar jasa, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah model bisnis kanvas inovasi Tenderin.com. Yang pertama adalah key partners. Yang termasuk key partners itu sendiri adalah masyarakat luas yang merasa memiliki masalah dan membutuhkan bantuan. Para penyedia jasa, pemodal, orang yang mungkin hanya ingin refreshing dan senang-senang. Key activities, yang termasuk key activities adalah membangun forum pertukaran ide, masalah, dan keahlian. Yang berikutnya adalah key resources, yaitu sumber daya yang terampil, digital marketing, dan internet. Value proposition, yaitu membantu agar dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusinya, memberikan inspirasi, membangun relasi dan kepercayaan, memberikan hiburan,
dan membuka peluang bisnis. Customer relationships yaitu memberikan solusi dengan mudah dan terbaik karena banyak penawaran, memberikan lebih banyak peluang untuk penjual. Dan yang berikutnya adalah channels, yaitu para penyedia jasa dan masyarakat yang menyukai ide. Berikutnya adalah customer segments, yaitu masyarakat yang melek teknologi dan media sosial, kisaran umur 15 tahun sampai dengan 55 tahun menengah ke atas. Penyedia jasa yang aktif promosi di media sosial, baik dalam skala besar maupun kecil, terutama yang baru memulai bisnisnya. Yang berikutnya adalah cost structure, yaitu biaya karyawan, biaya pembentukan platform, biaya promosi, biaya partnership. Berikutnya adalah revenue streams, yaitu penyedia jasa yang ingin mengiklankan usahanya, biaya pemesanan jasa jika ingin lewat platform sebagai pihak ketiga agar lebih aman. Ada beberapa tantangan terbesar dalam mengaplikasikan tendering.com itu sendiri adalah membangun kepercayaan. Tantangan-tantangan lain yaitu seperti mengajak pengguna untuk aktif, seperti mengaitkan dengan media sosial yang sudah berkembang. Berikutnya, mengajak partner penyedia solusi, seperti mereview partner yang terbukti dapat diandalkan, mengamankan platform agar tidak terjadi tindakan kejahatan, seperti menempatkan diri sebagai penjamin keamanan transaksi, dan berikutnya adalah keterbatasan kemampuan dan sumber daya, yaitu mencari investor dan partner. Berikutnya kepada Saudari Shirley untuk menjelaskan lebih lanjut. Saya akan berikan gambaran bagaimana sih proses menggunakan tendering.com ini. Sebagai contoh, ini kami akan mencontohkan dialognya ya. Misalnya Pak Bambang Susanto yang punya masalah, sebagai pengguna dia akan menceritakan masalahnya apapun jenisnya dengan bebas. Aduh, saya mau bikin rumah nih. Ada air terjunnya lagi. Gimana ya? Di Tangerang kan ada air terjunnya ya? Wah, saya upload di tendering.com. Butuh bantuan, saya berencana untuk membangun rumah yang ada air terjun. Daerah Kebun Sayur, Tangerang, luas tanah 1 hektar, budget 100 miliar. Kirim. Nah, di sini penyedia jasa bisa menawarkan ide-idenya. Keren, kami siap membantumu. Kantor kami di Tangerang. Cek video portofolio kami. Nah, itu sebagai Kamel arsiteknya. Dia bisa mengirimkan video tentang proyek-proyek yang pernah mereka kerjakan. Kemudian misalnya saya sebagai penyedia toko bangunan, saya melihat postingan Pak Bambang, wah, calon cuan nih. Boleh kakak, batu batanya sangat dekat dengan lokasi dan free delivery. Saya bisa mengirimkan maps toko saya. Jadi antar vendor bisa dengan cepat menemukan partner dan pengguna dengan cepat memenuhi berbagai jenis kebutuhannya tanpa dia harus mencari-cari dulu. Contoh yang lain, jika belum cukup, misalkan tidak harus selalu dalam bentuk bisnis seperti penawaran jasa, tapi juga bisa untuk mengumpulkan ide dan menemukan partner bisnis. Seperti misalnya saya punya ide nih, membentuk platform tendering.com, di mana setiap orang tinggal cerita keluh kesah, biar solusi yang datang sendiri, saya tinggal upload di tendering.com. Nah, maksudnya di sini saya sebagai pemilik ide bisa menceritakan masalah yang saya ingin buat dan solusinya, sehingga teman-teman yang lain bisa menanggapi. Wah, ada ide bagus nih. Dilihat profilnya. Wah, profilnya bagus nih, portofolionya bagus. Wah, saya komen ide brilian. Saya tertarik untuk jadi partner penanaman modal. Kirim. Saya punya solusi untuk mewujudkan idemu. Yuk kita coba lihat mahakarya saya. Nah, kemudian misalnya orang dari luar negeri juga bisa loh lihat ide kita. Menarik kamu. Saya ingin mengembangkan ide menjadi bagian usaha kami. Faktor seperti apa sih yang mengakselerasi ide kami? Dalam keberhasilan bisnis, ada kekuatan relasi di belakangnya. Namun pada masa pandemi seperti ini, hubungan antar manusia berkurang dan lebih mengandalkan media sosial. Transaksi pembelian banyak terjadi secara online. Pilihan dan penawaran lebih banyak.
berbagai tempat, berbagai produk, maka butuh pihak ketiga untuk mengamankan transaksi tersebut. Sebagai contoh, platform-platform lain telah berhasil untuk jual beli produk. Mungkin jual beli jasa dalam platform juga akan berhasil. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Pernyataan kami. Kami bersumpah bahwa kami tidak mencontek keseluruhan ide inovasi dari dari manapun dalam mewujudkan usulan inovasi ini. Ya, Saya Shirley, saya Bambang Susanto. Saya Amel. Izin mohon undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Terima kasih. di tugas selanjutnya.